Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Zara. Saya adalah mahasiswi Universitas Pecah Sakti Bekasi dari Prodi Manajemen dengan NIM 28924500051. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai operasional kegiatan logistik dari mata kuliah Manajemen Logistik sebagai bukti pengumpulan tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas, SIP, SEMM. Baik, langsung saja masuk ke materinya, yaitu ada operasi pergudangan. Jadi, secara tradisional, pergudangan ini telah digunakan sebagai sarana untuk menyimpan barang selama dalam tahapan proses logistik. Terdapat dua tipe dasar persediaan yang mengalami penyimpanan, yaitu bahan baku, komponen, suku cadang, dan barang jadi. Menurut Douglas M. Lambert tahun 1998 menyatakan tentang alasan mengapa perusahaan menyimpan persediaan di gudang, maka secara tradisional aktivitas pergudangan dilakukan karena salah satu atau lebih dari alasan berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kegiatan transportasi dan produksi yang ekonomis. Lalu yang kedua, mengambil manfaat dari diskon pembelian dan memelihara sumber pasokan. Yang ketiga, untuk mendukung kebijakan customer service perusahaan. Yang keempat, untuk menyesuaikan terhadap kondisi perubahan pasar. Yang kelima, menyesuaikan beda ruang dan waktu antara produsen dengan konsumennya. Lalu yang keenam, memenuhi ongkos logistik terkecil pada tingkat pelayanan yang diharapkan. Baik, yang selanjutnya itu ada kegunaan pergudangan. Nah, pergudangan ini digunakan untuk mendukung kegiatan manufaktur, yaitu menyatukan produk dari beberapa fasilitas produksi yang dikirim ke pelanggan tunggal untuk memecah dari pengiriman yang besar menjadi pengiriman yang lebih kecil-kecil dalam upaya memuaskan para pelanggan dan mengkonsolidasi jumlah pengiriman yang kecil-kecil untuk pengiriman pada volume yang lebih besar. Nah, kegunaan pergudangan ini dapat dibagi jadi 4, yaitu yang pertama, gudang sebagai pendukung manufaktur. Nah, kegiatan manufaktur itu memerlukan dukungan bahan baku, penolong, komponen, dan suku cadang untuk aktivitas produksinya. Adanya material ini merupakan hasil kerja bagian pengadaan yang bersumber dari berbagai pemasok. Pada saat pesanan datang dari para pemasok, terus diterima pada bagian receiving, lalu diperiksa dan masuk ke gudang untuk menunggu digunakan oleh bagian manufaktur. Di sini, gudang itu berperan sebagai holding atau switching material selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada gudang yang menyatukan. Barang yang datang dari berbagai produsen itu dikirim melalui truk dan diterima di gudang. Nah, aktivitas pergudangan ini itu adalah melakukan penyatuan produk-produk yang bervariasi lalu dikirim kepada para pelanggan dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Lalu fasilitas gudang berfungsi sebagai area untuk menyatukan, di mana produk yang datang dari pemasok atau produsen bersifat tunggal. Yang bervariasi adalah pihak pemasok atau pabrik. Jadi misalnya pabrik A dan pabrik B lalu pabrik C itu dia memasok ke gudang. Lalu di gudang itu nanti disatukan. Nah, di gudang ini nanti akan dipecah lagi nih menjadi barang-barang kecil lagi ke pelanggan 1, pelanggan 2, maupun pelanggan selanjutnya. Lalu yang ketiga itu ada gudang konsolidasi. Dilakukan pada kondisi di mana produk dikirim dari para produsen namun dalam jumlah yang kecil-kecil dan tidak ekonomis jika dikirim langsung ke pelanggan dengan kuantitas yang sama. Untuk itu dilakukan konsolidasi di gudang dan selanjutnya dikirim ke pelanggan dalam jumlah besar agar lebih ekonomis. Misalnya, pabrik A, pabrik B, dan pabrik C itu nanti akan menyortir barang ke gudang, itu nanti dikonsolidasi nih. Habis dikonsolidasi itu baru nanti disortir ke pelanggan 1, pelanggan 2, dan pelanggan selanjutnya. Lalu ada gudang sebagai pemecah itu atau break bulk, di mana barang dikirim dalam jumlah besar namun pelanggan memerlukan dalam jumlah kecil-kecil. Untuk itu fungsi gudang berperan dalam memecah suatu barang dalam bentuk bulk menjadi satuan kecil agar bisa dikirim ke pelanggan. Jadi berdasarkan kegunaan gudang, jelas bahwa aktivitas pergudangan itu tidak hanya
sebagai titik simpan atau holding point, tetapi juga berfungsi sebagai titik alir lewat atau flow through atau titik pintas, yaitu sebagai pusat informasi persediaan dan sarana konsolidasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Lalu slide selanjutnya ini ada pola lokasi gudang. Lokasi yang tepat dibutuhkan dalam mendesain sistem logistik agar memperoleh gudang sesuai dengan kebutuhan. Gudang yang didapatkan sebaiknya dapat memberikan pelayanan dan keuntungan biaya dalam suatu pasar tertentu. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Secara umum, ada 3 tipe pola lokasi gudang yang dikembangkan oleh Hoover, yaitu 1. Gudang posisi pasar, lalu yang kedua ada gudang posisi produksi, lalu yang ketiga ada gudang posisi antara. Nah, yang pertama ini gudang posisi pasar. Jadi, fungsi dari suatu gudang itu untuk mengisi kembali atau replenishment tentang persediaan untuk toko-toko pengecer dan juga dapat mengantarkan barang ke konsumen. Tujuan didirikan gudang posisi pasar ini untuk menggabungkan pembelian dari tempat-tempat yang jauh dan mengisi kembali persediaan pada toko-toko eceran. Contohnya itu penentuan gudang posisi pasar yang dilakukan oleh perusahaan gudang garam di kota-kota kabupaten seluruh Indonesia. Lalu yang kedua itu ada gudang posisi produksi. Itu adalah penempatan gudang yang terletak dekat dengan pabrik sehingga akan dapat bertindak sebagai penghimpun produk yang dibuat dari berbagai pabrik. Alasan utama penempatan gudang dan pabrik yang berdekatan agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada konsumen. Contohnya itu perusahaan Indofood di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada gudang posisi antara, yaitu penempatan gudang yang terletak di antara para pelanggan, konsumen, dengan pabriknya. Ditunjukkan untuk meningkatkan para pelanggan utama dan menarik konsumen baru. Teori lokasi industri menunjukkan bahwa pabrik yang menghasilkan produk tertentu seringkali harus lebih dekat dengan bahan baku yang dibutuhkannya. Jika produk-produk dari 2 atau lebih pabrik dijual kepada satu layanan tunggal, maka sebuah gudang pengumpul akan lebih baik didirikan di suatu lokasi antara. Yang selanjutnya ini ada tipe pergudangan. Jadi menurut si Douglas M. Lambert tahun 1998 ini ada beberapa tipe dari pergudangan yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada cross docking. Nah, cross docking ini adalah pemindahan barang dari truk pada proses penerimaan barang langsung menuju truk pengiriman. Konsep cross docking ini biasa digunakan jika gudang sebagai tempat menyatukan atau distribution mixing center, itu di mana barang datang dalam bentuk curah atau bulk kemudian dipecah terus disatukan menurut jumlah dan ukuran yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, pada dasarnya cross docking ini merupakan proses pemendekan pengiriman langsung dari penerimaan barang tanpa melalui proses layaknya aktivitas pergudangan. Nah, keuntungan dari cross docking ini itu secara umum dapat mencapai 50% lebih efisien dibandingkan pola distribusi secara tradisional karena tidak dilakukannya proses pergudangan. Jika gudang sudah dapat melakukan cross docking secara normal dan lancar, maka proses efisiensi dapat ditingkatkan karena identik dengan melakukan proses pengiriman langsung ke konsumen dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Barang yang diterima sama dengan barang yang dikirim. Lalu tersedia tempat yang memadai. Lalu ada variasi barang sedikit, jumlah barang banyak. Jadwal kedatangan truk relatif sama dengan keberangkatannya, lalu jenis truk yang sepadan dan dokumentasi yang mantap. Lalu yang kedua ini ada gudang kontrak atau kontrak warehousing. Jadi gudang kontrak ini adalah merupakan variasi dari tipe gudang umum atau public warehouse yang diselenggarakan antara pengguna dengan penyelenggara jasa pergudangan. Nah, penyelenggara jasa pergudangan itu mengontrakkan gudangnya dalam jangka panjang hanya kepada satu klien saja dan operasinya kedua belah pihak berbagi resiko yang berfokus pada produktivitas, pelayanan dan efisiensi bukan berdasarkan pada besarnya biaya atau bayaran dan struktur tarifnya.
Yang selanjutnya ini ada gudang umum atau public warehouse. Itu banyak tipe gudang umum, yaitu meliputi gudang dagang untuk produksi manufaktur, terus gudang pendingin, gudang bonded, gudang barang rumah tangga dan furniture, terus gudang komoditas khusus. Lalu ada gudang curah. Nah, setiap gudang itu diperlakukan secara khusus dengan perlakuan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada gudang dagang produk manufaktur. Itu gudang yang paling banyak digunakan. Ini dirancang untuk pihak manufaktur, distributor, dan pelanggan untuk menyimpan berbagai jenis barang. Lalu ada gudang pendingin, itu gudang yang biasanya digunakan untuk menyimpan komoditas yang cepat rusak, seperti ikan, daging, sayur, buah, dan lain-lainnya. Lalu ada gudang bonded, itu gudang yang biasa digunakan untuk menyimpan sementara barang-barang khusus seperti tembakau atau minuman beralkohol impor. Dan pemerintah ini mengendalikan barang-barang tersebut baik dalam pengadaan, distribusi, sampai ke pasarnya. Saat menyimpan barang di gudang ini, importor itu harus membayar bea cukai ke pemerintah melalui otoritas yang ditunjuknya. Lalu ada gudang barang rumah tangga, yaitu gudang ini digunakan untuk properti pribadi, bukan barang dagangan. Itu properti disimpan bisa dalam jangka panjang atau hanya singgah sementara. Terdapat 3 alternatif tipe gudang, yaitu barang rumah tangga disimpan di lantai secara terbuka dengan perhitungan berdasarkan volume barang yang disimpan dalam 1 bulan. Barang disimpan dalam ruang khusus atau ruang besi di mana pengguna merasa aman karena barang terkunci secara khusus dan terpisah dengan yang lainnya. Barang disimpan, dikemas, dan dimasukkan ke dalam peti kemas. Lalu ada gudang komoditas khusus, itu biasanya menyimpan komoditas pertanian seperti biji-bijian, padi, wool, dan lain-lainnya. Itu biasanya komoditas ini ditangani secara khusus dan berbeda-beda dengan yang lainnya. Lalu ada gudang curah, itu biasa digunakan untuk menyimpan barang cair dan barang yang memerlukan perlindungan. Misalnya itu untuk menyimpan barang yang menggunakan tani besar atau silo, atau gudang untuk menjaga agar barang tetap kering seperti batu bara, pasir, dan barang kimia lainnya. Selanjutnya ada fungsi operasi pergudangan. Nah, operasi pergudangan ini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai pergerakan, lalu penyimpanan, dan transfer informasi. Nah, yang pertama itu ada fungsi pergerakan. Fungsi gudang yang pertama itu kan, gudang itu sebagai wahana untuk menggerakkan aliran barang dari mulai penerimaan, lalu transfer, lalu penyiapan pesanan atau seleksi, lalu cross docking, dan pengiriman. Yang pertama itu aktivitas penerimaan. Nah, ini terdiri dari unloading dari mode transport, lalu mengupdate catatan persediaan gudang, memeriksa barang rusak, verifikasi dokumen yang dipesan dengan catatan pengiriman. Lalu ada aktivitas transfer, di mana meliputi pergerakan fisik produk menuju gudang untuk disimpan, bergerak menuju pelayanan khusus seperti konsolidasi, dan dilanjutkan ke area pengiriman. Lalu ada aktivitas cross docking, yaitu jalan pintas, aktivitas penyimpanan dengan mentransfer langsung produk dari tempat penerimaan ke tempat pengiriman. Lalu yang terakhir itu ada aktivitas pengiriman. Nah, ini adalah merupakan akhir kegiatan pergerakan, meliputi penyiapan produk untuk dimuat ke truk, lalu menyesuaikan catatan persediaan, memeriksa pesanan yang akan dikirim, lalu sortasi dan pengemasan untuk pelanggan khusus. Produk ditempatkan pada kotak, karton, atau wadah lainnya, selanjutnya dimuat ke atas palet dan diberi tanda untuk keperluan proses pengiriman seperti asal, tujuan, nama pengirim dan penerima, dan berisi apa. Lalu ada fungsi penyimpanan. Nah, fungsi ini bisa dilakukan secara sementara atau semi permanen. Gudang sementara menitik beratkan pada fungsi pergerakan dan hanya untuk memenuhi persediaan. Penyimpanan semi permanen adalah penyimpanan barang pada saat terjadi kelebihan dari yang diperlukan untuk pemenuhan normal, dan persediaan ini digunakan untuk stok pengaman. Penyimpanan semi permanen itu digunakan untuk permintaan musiman, permintaan tak menentu, pengkondisian produk khusus seperti buah-buahan, daging, dan spekulasi untuk antisipasi pembelian hal khusus seperti quantity discount. Lalu masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi transfer informasi. Fungsi ini adalah menyelenggarakan fungsi pergerakan dan penyimpanan secara simultan dan bisa
bisa melaksanakan kedua fungsi tersebut memerlukan informasi yang handal. Manajemen memerlukan informasi yang rutin dan akurat untuk mengelola semua kegiatan pergudangan, meliputi informasi tentang tingkat persediaan, tingkat pengeluaran, lokasi stok, pengiriman inbound dan outbound, data pelanggan, utilitas, fasilitas, ruangan, dan kepegawaian. Nah, semua itu merupakan informasi vital dan menentukan keberhasilan operasi pergudangan. Aktivitas yang tidak efisien dalam pergerakan, penyimpanan, dan transfer informasi dalam pergudangan yang harus diperbaiki adalah handling yang berlebihan, kecilnya utilitas ruangan, ongkos perawatan yang berlebih, kondisi jadwal pengiriman dan penerimaan, dan penanganan informasi komputer yang sudah ketinggalan zaman. Nah, yang berikutnya ini ada gudang umum versus gudang privat. Manajer logistik harus mengerti tentang keunggulan dan kelemahan khusus dipandang dari aspek finansial. Apakah perusahaan menggunakan gudang umum atau menyewa, atau gudang privat milik sendiri atau leasing. Nah, jadi gudang di sini tuh ada umum atau privat. Nah, kalau umum itu keunggulannya yang pertama perlindungan modal, lalu mampu meningkatkan ruang kondisi puncak, lalu mengurangi resiko, terus ada skala ekonomis, lalu ada fleksibilitas, lalu keunggulan pajak, terus pengetahuan khusus untuk ongkos dan handling, lalu minimumkan potensi perselisihan buruh. Nah, tapi ada kelemahannya, yaitu yang pertama masalah komunikasi, lalu yang kedua kurang pelayanan khusus, dan yang terakhir itu kekurangan ruang simpan. Nah, kalau gudang privat itu keunggulannya yang pertama itu pemilik barang punya kendali yang tinggi, lalu memiliki fleksibilitas tinggi, terus kecilnya ongkos, lalu menggunakan SDM yang lebih baik, terus manfaat pajak, lalu manfaat terwujud. Lalu ada kelemahannya, yaitu yang pertama kurangnya fleksibilitas, lalu kendala finansialnya, dan tingkat pengembaliannya. Nah, berikutnya ini ada dampak operasional dari kebijakan pergudangan. Sistem operasi pergudangan ini dinyatakan kompleks karena dalam memenuhi misi untuk customer service itu dihadapkan pada proses-proses yang rumit dan detail karena jumlah barang dan jenis barangnya ini itu bervariasi dan variasinya itu termasuk tinggi, memiliki nilai uang yang sangat besar, terus harus termonitor statusnya, terus harus memiliki layout yang rapi, mudah dalam menyimpan dan men-pick up-nya, lalu selalu siap melayani penggunaan bagi gudang bahan baku, dan siap melayani anggota saluran distribusi bagi gudang barang jadi. Nah, atas dasar kompleksnya fungsi tersebut, sudah tidak efektif dan efisien jika dikendalikan secara manual atau tradisional, tetapi harus menggunakan sistem dan teknologi yang maju. Nah, saat ini transportasi yang efektif itu adalah jika mampu memenuhi kecepatan yang diharapkan. Jika tidak cepat, maka akan berdampak terhadap ongkos simpan yang tinggi. Melalui konsep switching, barang yang masuk gudang itu diupayakan terhindar proses penyimpanan yang lama, tapi gudang berfungsi sebagai sarana transfer material untuk pelanggan. Dengan demikian, fungsi gudang itu adalah sebagai cross dock. Jika situasi ini dapat dicapai oleh para pengelola gudang, maka akan berakibat menurunnya ongkos simpan karena material ini hanya akan mampir sebentar untuk menuju simpul berikutnya dan akhirnya sampai di pelanggan. Nah, konsep ini itu hanya bisa diwujudkan apabila ada komitmen dari pihak-pihak. Nah, pemasok itu harus memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi agar selalu siap kirim. Nah, waktu jangan terlalu cepat apalagi terlalu lama. Nah, transporter atau karier mengirim barang harus tepat waktu. Lalu perusahaan itu harus mementingkan pelayanan kepada para pelanggan sehingga mampu memenangkan persaingan di pasar. Yang harus diperhatikan adalah dampak operasional yang ditimbulkan dari kebijakan pergudangan tersebut akan memperbaiki mutu dan pengendalian ongkos. Lalu di sini tuh ada kasus dan solusi. Kita masuk ke kasus terlebih dahulu, di mana sebuah perusahaan yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk makanan dan minuman itu ke berbagai minimarket di wilayah Jabodetabek. Dalam menjalankan kegiatannya, itu perusahaan ini mengandalkan satu gudang utama sebagai pusat penyimpanan dan distribusi barang. Seiring meningkatnya permintaan pasar, terutama saat adanya program promosi
aktivitas pergudangan menjadi semakin padat dan kompleks. Namun demikian, sistem pengelolaan gudang yang diterapkan masih bersifat semi manual dan belum didukung oleh teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan sering terjadinya ketidaksesuaian antara data stok dengan kondisi fisik barang di gudang. Nah, selain itu, proses penerimaan dan pengiriman juga menjadi terlambat karena masih menggunakan pencatatan manual. Nah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan atau human error. Permasalahan lainnya adalah penataan barang di dalam gudang yang kurang terorganisir dengan baik. Nah, terus sehingga menyulitkan dalam proses pencarian dan pengambilan barang. Di sisi lain, terdapat beberapa produk yang mengalami kadaluarsa karena tidak adanya sistem pemantauan umur simpan barang tersebut yang efektif. Lalu kondisi ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Nah, inefisiensi juga terlihat dari meningkatnya biaya operasional gudang akibat penggunaan ruang yang kurang optimal dan tenaga kerja yang tidak produktif. Berdasarkan kondisi tersebut, pengelolaan gudang menjadi tantangan serius bagi perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya. Nah, solusinya itu untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam operasional pergudangan di perusahaan tersebut itu harus melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh, terutama dengan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pergudangan. Penggunaan sistem warehouse management system dapat membantu meningkatkan akurasi data persediaan serta mempermudah proses monitoring barang secara real time. Selain itu, teknologi seperti barcode atau scanning sistem sangat diperlukan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses penerimaan dan pengiriman barang. Dengan sistem ini, setiap barang yang masuk dan keluar dapat tercatat secara otomatis dan akurat. Lalu penataan ulang layout gudang juga perlu dilakukan agar aliran barang menjadi lebih efisien dan memudahkan dalam proses pencarian serta pengambilan barang. Untuk mengatasi masalah barang kadaluarsa, perusahaan itu dapat menerapkan metode FIFO atau first in first out, sehingga barang yang lebih dahulu masuk akan diprioritaskan untuk dikeluarkan terlebih dahulu juga. Nah, perusahaan juga dapat mempertimbangkan penerapan sistem cross docking untuk produk dengan perputaran cepat atau fast moving, yaitu sehingga barang tidak perlu disimpan terlalu lama di gudang dan dapat langsung didistribusikan ke pelanggan. Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan juga menjadi hal penting agar karyawan lebih teliti dan memahami sistem kerja yang lebih modern. Dengan penerapan berbagai solusi tersebut, diharapkan operasional pergudangan menjadi lebih efektif dan efisien, serta mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing usaha. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.